Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ila hadratin Sultan Auliya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani Qattasallahu Sirrul Aziz. Wa ila hadrat jami' masyaykhina wa murabbi ruhina mu'allimina wa Syekh Mujahid Ustaz Syekh Abdul Muhammad Syekh Abdul Ustaz Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ila hadrati مؤلف هذا الشيخ نور البيت الله إلى حضرة رياب محمد المعظم وجميع التلاميذ في هذا المجلس المبارك بركة سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Wasiatul Mustafa. Diterangkan dalam Wasiatul Mustafa ini ada sebuah hadis yang menyatakan bahwa Rasulullah dawuh pada Sayyidina Ali. Rupanya dawuh ngeten, ya Aliyu, wahai Sayyidina Ali, lisidki salasu alamatin, tanda-tanda orang jujur itu ada 3 macam ya. Jujur dalam segala hal ya, baik ucapan, tingkah laku, semuanya jujur. Yang pertama kata Rasulullah, kitmanul ibadah, yaitu menyimpan ibadah. Ibadah di sini dalam artian adalah ibadah sunnah ya. Kalau ibadah wajib seperti sholat fardu, ini kalau perlu kita bersama-sama, kalau perlu kita berjamaah ya. Kalau sholat fardu sendirian, maka ibadah kita malah justru tidak sempurna. Sekalipun itu berjamaah 2 orang, ya, yang penting ada imam, ada makmum. Ya. Apalagi berjamaah banyak orang, jumlah jamaah yang paling banyak itu lebih afdal, lebih utama dibanding jamaah yang jumlah jamaahnya sedikit. Jadi adik-adik misalkan masuk masjid kok si nyapok nang tahiyat akhirnya imam, itu mending kita ngikut imam yang pertama, ikut tahiyatnya imam yang pertama ya. Jangan bermakmum pada makmum yang masih jadi makmum ya. Baru kalau makmum itu sin terakhir kemang, kalau ono makmum sing ketinggalan, itu kita seleksi. Jadi tidak langsung kita menjadikan orang itu imam. Ya, cari yang bacaan Al-Qur'annya lebih fasih dari kita. Ya. Cari yang ilmu fikihnya lebih sahih, lebih bagus daripada kita. Oh iki ono Pak Holil, iki Al-Qur'an ini bagus. Benar-benar ini ketinggalan. Seman utik pundake, diutik didik tek kena ya. Gak usah ditablek sampai wonge mencelat untuk pasangan nih, gak boleh. Jeblek misalkan, gak boleh sampai mencelat untuk pasangan nih ya. Cukup dipegang sedikit aja, terus ngeten. Wonge ngerti, oh ini makmum. Maka apabila ada orang bermakmum pada kita, kita posisinya sudah menjadi imam, ganti jadi imam, maka keraskan bacaannya ya. Sekiranya makmum di belakang kita itu tidak ketinggalan, jadi dikeraskan suara bacaannya. Kenapa kok harus dikeraskan? Agar makmum di belakang kita itu mendengar suara kita, satu. Yang kedua, agar tidak ketinggalan dengan kita. Makanya kita kurang 1 rakaat ya. Begitu nak wong makmum kitno Allahu Akbar,
Sami Allah liman hamidah itu dikeraskan. Ya. Kalau perempuan silakan dikeraskan. Ya, silakan dikeraskan. Pokok enggak banter-banter. Aja sampai Allah pengen aja ya. Soalnya perempuan. Perempuan itu suaranya kadang juga aurat, adik. Suara perempuan. Ya, pada kondisi tertentu. Makanya seorang perempuan itu kalau membaca di speaker gunakan suara asli sampean. Ya, jangan suara sing mendesah. A'udzubillah bisa mendesah. Minas syaitonir rajim. Misalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, misalkan satu contoh dok. Suara mendesah ngono arek lanang sing ngrungokno bergetar artinya. Gitu. Gitu. Semakin teman semakin sampean menjiwai suara sing ngrungokno arek lanangnya semakin bingung, semakin mendesah semakin bingung adik. Jadi suara wanita kadang-kadang jadi aurat, tapi kalau biasa enggak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim misalkan seperti itu. Aman suara perempuan seperti itu. Tapi kalau orang laki-laki suaranya dikeluarkan karena suara orang laki-laki itu bukan suara aurat, bukan. Nggak perlu siar suara laki-laki si mantap. Hadirin ngoten suara sing gede mantap. Tore sesarengan ngono. Sing mantap suaranya. Lah itu suara gede nggak bisa. Karena pita suaranya pecah sedikit, tidak terlalu besar seperti orang laki-laki. Orang laki-laki begitu puber pertama kali pertama kali menginjak remaja, ya, itu pita suaranya pecah sigar. Kok gak kroso? Ya, sing nyigar Gusti Allah. Kalau misalkan sampean sing nyigar, turung sigar suaraku ya tambah rusak. Ya, gak jadi anu penak, malah rusak suara. Tapi kalau Gusti Allah ndak. Jadi pita suara yang semula wongkul itu bisa pecah jadi dua, dari tengah-tengahnya keluar satu benjolan. Apa tumor? Bukan. Benjolan yang ada pada pita suara laki itu namanya jakun kalau mencing. Ya. Setiap laki-laki punya jakun kalau sudah mulai puber. Ya, kalau masih kecil belum, sama dengan perempuan kalau kecil. Suaranya sama kecilnya. Berteriak pun sekeras mungkin ada cilik kuat. Perempuan berteriak juga kuat sama kuatnya. Seperti kok suaranya Nail, Haji, bisa masih suara kecil. Ya, suaranya Firman, itu suara cilik si gurung pecah. Ya, cuma jakun nih masih belum tumbuh. Ya, tapi bu umurnya piro ya? 15, 14, 14 tahun. Ya, usia 14 tahun. Nah ini beda kalau terus mulai berubah suaranya, itu merupakan tanda kelamin sekunder bagi orang laki-laki. Kalau perempuan pecah tapi sedikit, nggak terlalu sampai pecah sampai keluar jakun. Kok ada perempuan ada jakunnya? Masya Allah, itu bukan perempuan. Ono areto wayu, ono jakun nih, bukan wanita. Hati-hati, meskipun cantik, meskipun melakukan menggak-menggok ini, rambutnya panjang terurai kena angin, wes telok pas nggak lek mentol ini bukan perempuan adik, ini makhluk jadi-jadian, ya, meskipun bukan hantu tapi itu jadi-jadian, ya, asli nih orang laki-laki. Saya itu pernah motongi boyku wong lanang bawa itu gak paham, ya,
Sing digonceng itu area itu adik-adik, sing digonceng perempuan, tapi dia potongannya model laki-laki, kulitnya halus, kita arani lantangi kayak wedok, potongannya ndek, pendek, potongan Boston, ya zaman di Boston, rambutnya tipis, are ganteng, kelihatannya ganteng, cuma bersuara seperti perempuan. Nah ini jangan-jangan bukan laki-laki, pakai celana 3/4, kaos oblong, jaketan, oh keren seperti orang laki-laki, keren ganteng, tapi tak delok koyo wong wedok, mau tanya nggak penak langganan ya. Suaranya wanita, kulitnya kulit wanita, singkat ngeri, oh gak wani ya, silet ambles, waduh bahaya, sakit kan. Beda kulit wong lanang kok kulitnya anu lho, badak kok kulit macan orang laki-laki, apalagi tentara rotok watos, jadi seakan kan nggak punya leher, tentara gandeng, antara hangkel sampai pundak ini gandeng, seperti gandeng. Tapi kalau perempuan CJ nggak bado, nggak sama. Perempuan itu cilik, ngono, gulue cilik, dari jari-jarinya saman ambil, saman cari perempuan yang paling lemu, bandingkan sampai jari-jari sampean jauh, ya. Yang paling lemu sampai gadan gulo jari-jari, coba cari adik sampean sing wedok, nek nyekel pulpen beda, lo lanang kan gagah, lo nyekel seperti ini. Kalau perempuan lain, ini takut lanjut, ini, nek nyekel pulpen ada deh, api tulisannya api. Nek orang lanang nyekel pulpen gini, hati-hati, ya siap-siap pakai ruko, ya enggak gitu, bebas, sampai pulpen bebas. Kalau orang lanang nulis seperti ini, tidak perempuan seperti itu. Iya, nah ya kan, coba pegang pulpen, saling ketemu kan, bisa seperti ini. Saya tuh banyak mulai tahun 90-an tak periksa wanita kalau pegang pulpen seperti itu. Tulisannya wapi, walus. Arek lanang rata-rata tulisannya semerawut. Iya, arek lanang rata-rata semerawut tulisannya ya. Akiki, ya apa tulisannya api akiki. Orang, bahkan saya sendiri tulisan saya itu jelek. Tapi ketepaan dan nulis kaligrafi ketepaan. Ya. Cuma kalau nulis biasa enggak seberapa bagus. Aspiro api. Dewe anu iin halus. Mbak Rizky api SSK anu. Nah, kowe Mas Rian tuh. Waduh, kowe dokter. Sama luru tulisannya dokter. Pot seperti itu. Nah ini adik-adik, itu bukan tulisan Latin, bukan Indonesia, tapi itu adalah sandi dokter. Lek melengkungnya telu berarti itu obat ngelundas. Ngelundas. Burine terserah, sebentar ngarepe telu. Burine tadi, oh apa gitu, kayak siapa dong? Kalau biasa nggak bisa, dokter bisa, tukang apotek bisa. Oh obat ngelu. Ya. Lek biasa moco, obat loro untu. Lek biasa moco, padahal obat ngelu itu betul. Akhirnya diombek wes pasien giginya tambah habis. Ya. Obat loro untu ragi misalkan, entek. Banyak teman saya yang giginya habis itu gara-gara ragi. Adik-adik kalau sakit gigi, tolong jangan dikasih ragi. Ya, ragi saya di gelas terus dikemuk. Ya, tunggu 1 minggu lagi. Ya. Pasti gigi zaman juga tinggal kari gusi tok ya. Merodol satu persatu. Ya, kalau makan ragi. Jadi untu iso dari tape ya dari teman ragi. Lompohnya jadi tape kena ragi. Apalagi gigi. Ya. Tapi tanda-tanda sidik, tanda-tanda jujur yang pertama adalah kitmanul ibadah. Ibadah sunnah zaman simpen. Kalau zaman mau beramal ibadah untuk masjid, misalkan
sekiranya nggak ada orang, kok karena uang simpen ngeten, kalaupun ditutupi ngeten, terus lepokno duit ke kotak masjid ditutupi ngeten, sekiranya orang lain nggak tahu. Ya, misalkan orang lain tahu pun misalkan, tetap hatinya tetap kepingin niat ibadah karena Allah, bukan karena dipuji orang lain. Orang lain muji atau tidak itu terserah. Yang penting kita beramal ibadah untuk masjid, itu kitmanul ibadah. Yang kedua, adik-adik, tanda-tanda orang jujur adalah kitmanus sodakoh. Ini tadi kitmanus sodakoh, menyimpan sedekah. Ya, walaupun untuk yatim piatu misalkan santunan yatim piatu yang paling apik itu awake dhewe menghampiri ke rumahnya yatim, kasih uang set yatim, bukan hanya di lulus kepala itu waktu bulan Safar kemarin, bulan Muharram, enggak, tapi dikasih duit. Ya, kalau hanya ngelus area yatim bisa. Oke, area yatim dilus bisa. Yang penting yang dibutuhkan anak yatim itu adalah uang, yang dibutuhkan. Ini. Terus yang nomor 3, tanda-tanda orang jujur itu adalah kitmanul maksiyah, menyimpan kemaksiatan. Kalau dulu adik-adik mungkin pernah bermaksiat, mungkin dulu pernah durhaka kepada Allah mungkin, atau mungkin dulu pernah nyolong misalkan, atau dulu pernah tumbas togel misalkan ya, maka kejelekan-kejelekan yang pernah dilakukan dulu jangan sampai diceritakan pada orang lain. Untuk cerita untuk gampang cerita tentang kejelekan kita sendiri pada orang lain. Ya, apalagi kejelekan orang lain tak usah dibuka. Ya, tadi kejelekan diri sendiri kenapa kok nggak boleh dibuka? Karena ini nanti akan menjadi saksi yang memberatkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada saat yaumul mizan, pada saat hari penimbangan amal ibadah. Ditimbang amal sampean. Timbang kok akeh apike, banyak kebaikannya. Ternyata salah satu orang ono sing gak terima. Ya, ono sing gak terima. Kula mboten terami. Lho kok iso? Soalnya orang ini dulu pernah cerita bahwa dia itu pernah mencuri sandal di masjid. Cerita. Akhirnya saat jani amal ibadah itu lebih tapot, maka amal jeleknya lebih berat malah. Ya, saat jani ibadah sing lebih anjlok malah kuali karena penyaksian orang lain. Suara gawet. Jadi, adik-adik, jangan sering-sering cerita kejelekan kita pada orang lain. Aku iki elek-elek bekas narapidana. Nggak usah, bekas narapidana nggak usah ceritakan. Jelek-jelek saya ini dulu mantan preman, misalkan. Nggak usah cerita. Ya, mantan preman, mantan narapidana itu nggak ada manfaatnya. Ya. Yang paling susah lagi, dulu saya itu orangnya tekun ibadah, Dek. Dulu saya tekun ibadah. Saya ini gak belas, no, ini tambah belain mana ya. Yang tekun ibadah, saya gak belas. Itu lebih parah lagi. Jadi kebaikan, kejelekan kita semuanya nggak usah diceritakan pada orang lain. Simpen rapi, rapet nyimpen. Ya. Terus ada adik. Dawai Rasulullah, ya Ali, wa Sayyidina Ali, walil abidi sekarang salasu alamatin, ada 3 tanda-tanda orang itu disebut ahli ibadah. 3 tanda-tanda orang itu disebut ahli ibadah. Yang pertama, yumkitu nafsahu,
wa yuhasibuha wa yatilul qiyam baina yadillahi ta'ala yumkitu nafsahu. Sudah ya. Yang pertama, selalu merasa jengkel pada diri sendiri, bukan pada orang lain. Jengkel nang awakku dhewe, apa wae kok gak iso tekun kok arek liyane. Kenapa saya itu ngaji kok gak iso sregep semangat ya. Apa saking aku iki waktu ngaji tulinan tok. Apa waktu aku ngaji ki kayak terlalu banyak bicara. Misalkan apa sing mulang kesuwen misalkan kan macam-macam kan. Kadang sing mulang kesuwen. Terlalu lama kadang jengkel. Tapi jengkel sekali lagi jangan sampai jengkel pada orang lain. Jengkel pada diri sendiri. Utamakan seperti itu. Ya apa saya kok gak sregep jamaah. Kenapa saya bisa jadi seperti ini? Seharusnya juara satu itu saya. Kok iso kena arek iko. Ngono. Kenapa semangat? Ojo ridho dengan dirinya gak iso apa-apa. Aku ya apa-apa wis ngene tetep paling besok awake becak ya kan. Paling awak besok ini becak wis gak kira tadi juragan. Saya itu becak temenan seperti itu ya. Adik-adik. Jadi jangan ridho kalau dirinya itu jadi orang bodoh. Jangan ridho kalau dirinya itu jadi orang sing paling gak disukai oleh orang lain. Ojo. Jadilah anak sing baik. Yang saya latih. Jadilah anak sing berbakti pada gurunya. Jadilah anak santri sing berbakti pada ibu bapaknya. Ya. Ojo jadi santri sing selalu bangkang nang ibu nang bapake. Dilawani tok bapake. Ibu masak gak enak ngamuk. Masak apa bu? Sego goreng. Akhirnya piringnya ditendang centuar. Sego goreng apa iki? Centuar ya kan. Wedange apa bu? Banyu putih. Banyu putih diuncal noset. Kadang ibu disiram. Jangan seperti itu. Anak santri ya harus berbakti pada ibu bapaknya. Masak apa ibu? Masak sego goreng nih. Oh putih, pulau tak tedoi mriki. Saya makan bu, mumpung saya lapar. Kalau mam di hadapan ibu saya semangat. Apapun yang dimasak ibu diterima. Ya boleh kurang apa? Aduh pun cekap cukup. Mas yo iku kasinen muni cukup. Ojo muni, waduh iki kalah banyu laut bu. Ojo bu. Koyo sego goreng rasa iwak paus gitu. Gak enak belas bu. Ojo sampai ngono, gak boleh terlalu kejujuran temen ojo. Kalau ditanya rasa oleh orang lain, bilang rasa yang paling enak. Meskipun masakan gak enak. Ya apa rasanya mas? Bakso kawenanku, masya Allah, masya Allah, jempol papat, sampai iki tokno jempol iki, jempol papat, sampai situ tokno pisan. Sing jempol situ ojo tokno gak boleh. Gak boleh jempolnya papat aja, gak boleh jempol 5 gak boleh. Ya. Soalnya di Jerman nih, ada orang laki-laki tuh jempolnya 10. Jadi jari-jari 5, 10 ini semua jempol semua. Tadi lek benik no kaos gak bisa. Soalnya karena ini ngapain? Kiri, gak iso kan? Nekuk iso ini rono kabeh. Jadi gak ono nekuk seperti ini jari-jari. Gak bisa, ngancing no klambi gak bisa. Tadi masih butuh bantuan orang lain. Apa ada di sini santri sing jari ini jempol semua? Mono? Gak ada ya. Hakiki normal, anten normal, tapi normal. Kan si jempol juga normal. Semuanya normal, ya. Alhamdulillah deh, normal semua, ya. Ada orang itu dapat keistimewaan khusus dari Gusti Allah, namanya difabel ya. Ya, difabel. Cacat, no are. Nah, cacat tuh
Kalau kita tahu mereka tuh nggak punya jari-jari, kadang tangannya cuma separuh, kadang ada yang nggak punya kaki sama sekali. Itu dari makanya tak telok di sini kok alhamdulillah normal semua, ya normal semua. Makanya suatu saat besok kalau memang sudah besar, jaluk nang Gusti Allah, ya Allah, jenengan anugerai saya itu anak sing sempurna, sing ganteng, kok tungone sing temenanan, ya kasih anak turun sing sempurna, sing ganteng, ya sing Jamal, Jamal Pak Asim, ya Allahumma sawwirhu suratan jamilah kamilah, ya Allah bentuklah anak saya dengan bentuk yang ganteng atau cantik yang sempurna. Allahumma sawwirhu suratan jamilah kamilah. Ngoten, itu jadi seperti itu. Ada satu ijazah doa Dedek, nanti amalkan kalau sudah besar, mumpung si kosong kaset sampean masih bersih, ya saya ada satu ijazah doa dari Yai Pondok. Doanya dibaca setiap malam Jumat, tapi besok mau coy sekarang kan. Besok kalau teman sudah besar, lek wis ngaji, wis duwe murid, wis duwe santri, ya Runo sudah berumah tangga, rumah tangga. Habibah lulus SMA Rabi nikah, usia SMP ya. Oh ya, doanya seperti ada, Allahumma fat walada zaujati, si moco sing lanang, madama fi batni ummiha, ya Allah jagalah anaknya istri saya selagi dia masih dalam kandungan. Allahumma fat walada zaujati madama fi batni ummiha, ya Allah jagalah anak istri saya selagi dia masih dalam kandungan ibunya. Terus Allah makhrijhu, ya Allah keluarkanlah dia mimbatniha, dari perutnya, sahlan wa sahlan, dalam keadaan sempurna dan selamat. Jangan Allahumma sawwirhu suratan jamilah kamilah tadi, ya Allah bentuklah anak saya dengan bentuk yang sempurna, ya, yang sempurna jangan Gusti Allah. Mari santri kita usahakan jaluk sak kuat-kuatnya nang Gusti Allah, ya pada saat Nusewu masuk sama si remaja tak ada nih kehamilan, apabila melakukan sesuatu koyok ngitek kodok misalkan, ngitek kodok terus teman mateni kewan, ya pikiran harus bersih, pasrah Gusti Allah, ya pasrah Gusti Allah, ya aja sampai mikir aneh-aneh. Nah pikiran aneh-aneh bisa jadi doa, Adik, bisa jadi doa. Makanya orang itu di dalam mentakwil mimpi, janganlah mentakwil mimpi dengan takwil sing buruk. Mas, aku membengi ngipi diparani ulo. Cara mentakwilnya hati-hati. Ojo sampai mentakwil mimpi dengan takwil buruk. Ya. Oh, sampean meni kate dipangan ulo misalkan. Ojo. Zaman meni kate nyemplung got misalkan. Ojo gak boleh. Mentakwil mimpi harus takwil sing indah. Uloi kelir apa, Mak? Uloi kelir kuning emas, wapi, gede. Mora jero omah. Aku dicokot. Ya kan. Takwilnya seperti ini ada, Dek. Nomor siji, sampean kate oleh rezeki, ya, Dek. Sampean mau dapat rezeki. Nomor satu. Nomor dua, lulus SD sampean kate tunangan. Kak Jambul. Lulus SD kate tunangan. Takwil ulo. Ya, Dek. Ya. Oh, ojo sampai ditakwili mimpi elek, ya. Sama dengan Ustaz, saya mimpi diuber wong gendeng misalkan.
hati-hati meneh aman diuber ambek iku tonggo eman sing ilang akal. Ojo mentakwili dengan jelek jangan. Mending ono wong nyekel koper isi duit golek sampean. Loh, itu bener. Ada orang pegang koper berisi uang puluhan juta mencari sampean. Golek sampean. Ya bukan berarti golek saya ketik nake, enggak. Jadi takwil dengan takwil yang bagus. Karena kata Dawiye Ahmad Sadikin, mentakwil mimpi dengan takwil jelek itu maksiat dari maksiat. Dahulu kala yang paling ahli takwil mimpi adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf niku mentakwil mimpi sangat hebat sekali. Wahai Nabi Yusuf, saya itu bermimpi ya apa namanya memegang roti di atas kepala ya. Terus roti ini dihabiskan oleh burung entekno roti di atas kepala. Ya dulu kan orang itu dipenjara karena meracun raja. Rojonya diracun sampai dikai roti. Ya, tetap ngipi. Mekul roti, nyumun roti ini dientekno manuk. Ambek Nabi Yusuf ditakwil. Oh Bapak, sampean insyaallah mending kate dihukum disalib di tengah-tengah padang pasir. Terus kepala sampean dicocoki ambek burung pemakan bangkai. Loh. Ternyata betul. Besoknya orang itu dipanggil ambek petugas sipir penjara. Pak, sampean sekarang ngadep nang tukang hukum, hakim. Ya, ternyata betul diputusi bahwa orang itu terbukti telah meracuni raja dengan roti. Akhirnya dihukum, disalib di tengah padang pasir, kepalanya ditutupi ambek burung pemakan bangkai semacam itu. Yang satunya aman, dia memberikan minum pada raja, itu dibebaskan. Tolong Pak, jadi Nabi Yusuf, sampean besok insya Allah bebas sampai nonang rojo bahwa saya tidak bersalah. Nah orang itu insya Allah Nabi Yusuf saya sampaikan, ternyata orang itu bebas, lali gak nyampe nonang rojo sampai bertahun-tahun Nabi Yusuf di penjara. Nah itu ada itu takwil mimpi. Takwil mimpi bisa jadi nyata. Karena bukan semua mimpi itu bukan tidur, bukan. Kalau sampean kalau sampean misalkan dihadapkan dua masalah yang berat, maka sholatnya istikhara. Sholatna sunnah istikhara. Dua masalah sing udah berat. Aku iki milih jurusan apa namanya komputer, apa juga jurusan apa namanya servis sepeda motor. Dua pilihan, jurusan tata boga atau jurusan jahit, ya kan? SMK perempuan. Oh bingung milih, gak usah bingung. Sholat sunnah istikhara, sebelum tidur ambil wudhu, terus sholat sunnah 2 rakaat istikhara. Setelah sholat sunat, pada saat kondisi zaman masih berwudhu, jaluk istighfar, ya Allah, kalau ini misalkan tata boga ini memang baik untuk saya, maka tolong jenengan beri isyarah sesuatu yang indah-indah. Kalau tata boga ini agak baik, maka berikan isyarah sesuatu yang tidak indah. Tetap jelas gak kerasa. Ternyata sama mimpi ketemu gunung, pemandangan gunung yang indah, ya, anginnya seger, maka isyarah bagus. Kalau semen ketemu api terus warna hitam atau uang sing untuk metu apa, berarti nggak baik. Ya, cukup. Mudah-mudahan manfaat barokah. Oke, Al-Fatihah. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyambut. Yeah.